Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Rosita Devi, NIM 2018-53159 dari kelas A, mata kuliah Audit Sistem Informasi. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi pertemuan kelima dari Audit Sistem Informasi yang membahas tentang COVID. COVID itu adalah Control Objective for Information and Related Technology. Langsung saja, COVID itu dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. Pengertian dari COVID itu merupakan kerangka panduan tata kelola IT dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses. Secara praktis, COVID itu dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan IT. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID itu? COVID itu digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasiannya sangat bertanggung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sejarah dari COVID itu pada tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Government Institute yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang sudah diterbitkan. Versi pertama diterbitkan pada tahun 1996. Kemudian versi kedua pada tahun 1998. Terus versi 3.0 diterbitkan pada tahun 2000. Terus versi COVID 4.0 diterbitkan pada tahun 2005. Selanjutnya COVID 4.1 tahun 2007. Dan yang terakhir ada COVID versi 5 diterbitkan pada tahun 2011. COVID itu memiliki visi dan misi. Visi dari COVID itu adalah sebagai model untuk penguasaan IT. Misi dari COVID adalah melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer. COVID Framework ada IT Research, kemudian IT Process and Business Requirement. IT Research terdiri dari data, information system, teknologi, fasilitas, dan human resource. Kemudian di IT Process itu ada merencanakan pengadaan, pengantaran, dan juga pengawasan. Kemudian di Business Requirement itu efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan. Terus ada information reliability.
Di sini IT research itu membahas tersediaannya sumber daya. Kemudian pada IT proses itu bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Terus pada business recruitment itu apa yang stakeholder harapkan dari IT. COBIT itu terdiri dari 4 domain, ada planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, dan monitoring and evaluation. Masuk dalam plan and organization atau perencanaan dan pengorganisasian. Topiknya itu membahas tentang strategi dan taktis, merencanakan visi dan organisasi dan infrastruktur. Kemudian pertanyaan yang dapat disampaikan atau ditanyakan pada perencanaan atau pengorganisasian adalah apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Kemudian apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimal sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT tersebut? Kemudian apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Terus apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Yang kedua, pada pengadaan dan implementasi membahas tentang IT solution dan juga perubahan dan pemeliharaan. Pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Kemudian, apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Selanjutnya, apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang sedang berjalan? Yang ketiga ada layanan dan juga dukungan. Pembahasannya membahas layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan, dan pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaan yang dapat ditanyakan pada layanan dan dukungan ini adalah apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Kemudian apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Terus apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Selanjutnya ada kontrol dan evaluasi. Membahas tentang penilaian overtime, jaminan pengiriman, kemudian sistem pengendalian manajemen kesalahan, dan pengukuran pekerjaan. Pertanyaan yang dapat diajukan pada kontrol dan evaluasi meliputi dapatkan IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Kemudian apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Selanjutnya ada kerangka kerja dari COBIT. Yang pertama itu mengamankan aset sistem informasi, kemudian efektivitas sistem, yang ketiga efisiensi sistem, terus yang keempat memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi, yang kelima menjaga kerahasiaan, kemudian yang keenam meningkatkan kehandalan, yang ketujuh menjaga integritas data, dan yang terakhir menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Yang pertama, kerangka kerja yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak menjadi misefisiensi
misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi, entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha ataupun bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Yang ketiga itu efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Kemudian yang keempat itu memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Berhubungan dengan ketersediaan, dukungan, atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Makin sering terjadi gangguan, maka berarti tingkat ketersediaan sistem itu rendah. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kehandalan. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh itu menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita karena kerugian pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Yang ketujuh itu menjaga integritas data. Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah meningkatkan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya, sehingga mengakibatkan entitas terjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Yang kelima, itu menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Ketaatan terhadap peraturan dan yang berlaku, baik itu di dalam dan luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna, memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan, entitas khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya, manfaat,
dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.